Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Tak terasa ya, manga One Piece sudah berjalan selama 23 tahun lebih sejak tanggal 22 Juli 1997. Memang ku akui Mr. K gak ngikutin dari awal rilis sih. Ya secara logika juga gak mungkin bisa ngikutin karena usia Mr. K saat chapter One Piece Romance Dawn rilis itu ya, usiaku masih 5 tahunan. Hanya mengenal yang namanya bermain dengan riang, jangankan kenal One Piece, baca komik horor Petro Gareng aja belum. Kalau gak salah ingat, Mr. K kenal One Piece itu gara-gara RCTI nayangin One Piece sekitar tahun 2003 atau 2002 ya. Pokoknya Mr. K masih SD usia baru 10-11 tahunan lah. Jujur, namanya dulu masih anak-anak, nonton ginian bukan karena suka, tapi karena film animasi di pandangan masa kecilku adalah sebuah hiburan yang sangat mewah. Gimana gak mewah? Tayang satu episode saja ya, 1 minggu sekali. Kelewat satu episode bisa-bisa ngamuk gak ketulungan. Gak ada replay gitu loh. The best lah masa lalu ketika pertama kenal One Piece. Nah, seiring berjalannya waktu menginjak bangku SMA, era internet sudah menjalar kemana-mana bukan? Disitulah mulai bisa nyambung lagi ngikutin One Piece yang sudah lama gak pernah tayang di televisi Indonesia. Karena tayangnya selalu Naruto, sampai hafal dah episode-episode apa saja yang bakal diulang di televisi lokal ketika Naruto tayang. Wait a minute, kok bahas Naruto? Back to One Piece. Poinnya Mr. K ngikutin One Piece lagi sejak era internet masuk desa dimulai. Sebagai catatan ya, belum beli komik fisiknya ya. Belum kerja dan masih kebiasaan naik angkot, bayarnya cuma bilang sama sopir angkot, "Belakang pak." Dari sini kalian pasti sadar berapa uang saku Mr. K saat masih SMA. And then waktu berlalu, Mr. K pun lulus SMA sudah minggat ke Jakarta Utara, kerja sebagai kuli mewah di salah satu pabrik pembuatan mobil Bonafit. Ku bilang kuli mewah, emang kenyataannya begitu sih. Kerjanya kayak kuli, bayarannya cukup mewah bagi pandangan Mr. K yang dulu di tahun 2010 pertama kalinya dapat gaji pertama yang real setelah 3 bulan ospek itu kalau gak salah inget ya, 3,3 juta atau 4,3 juta rupiah ya. Nilai segitu pokoknya tahun 2010 bro, gede banget. Dan mulai dari sinilah Mr. K bisa memulai ngikutin One Piece secara respect. Walau masih ngikutin manga One Piece dari web kesayangan kalau muncul chapter terbaru. Ya mau gimana lagi, dulu belum ada manga plus bambang. Dan terpautnya komik One Piece versi Gramedia sama Shonen Jump luar biasa jauh. Poinnya sih mungkin Mr. K rutin kembali lagi ngikutin One Piece dari hati sejak usia 19 tahunan. Di total sekarang ya udah 9 tahun ku bener-bener ngikutin One Piece, bener-bener jatuh cinta dengan serial ini. Banyak pelajaran kehidupan yang Mr. K ambil dari cerita One Piece. Kehidupan Mr. K yang sekarang ini pun yang bisa dibilang cukup buat hidup juga karena motivasi-motivasi yang ada pada serial ini. Kisah cinta masa muda pun kadang memakai quote-quote menarik dari One Piece kujadikan gombalan untuk sebuah pesan yang berbayar dan dibatasi 144 karakter ya kalau gak salah inget atau 160 ya. Pokoknya brengsek emang provider zaman dulu. Anyway, sekarang pun berkat One Piece ya, Mr. K bisa menghibur kalian sebagai salah satu reviewer One Piece di YouTube. Bukan yang terbaik memang, tapi Mr. K berusaha memberikan yang maksimal sesuai apa yang bisa kulakukan dalam dunia entertain digital ini. Intinya dari semua ini yang ku omongin ya, 1000 chapter One Piece telah memberi berbagai macam cerita yang bisa memberi senyum, kesedihan, kebahagiaan, dan tawa pada berbagai fans di seluruh dunia. Bahkan mungkin salah satu atau beberapa dari 1000 chapter One Piece ada yang menjadi benang merah dalam kehidupan nyata seorang fans. Maksudku benang merah adalah sadar atau tidak sadar, apa yang pernah ada dalam cerita One Piece terkadang memberi motivasi tersendiri untuk para pembaca. Wow, memang dah jenius banget Eiichiro Oda. Hanya dari manga bisa membuat perubahan ke banyak orang. Hanya dari manga bisa membuat emosi banyak orang larut dalam ceritanya. Termasuk Mr. K ini yang pas ada chapter yang emang menurut Oda Sensei bisa membuat mewek. Entah kenapa, kadang hati ini bisa terhipnotis ikutan mewek layaknya emak-emak yang terbawa suasana saat nonton sinetron Ikatan Cinta. Parah, aku ya ora tahu nonton Ikatan Cinta padahal. Ya pokoknya terima kasih Odachi. Terima kasih yang sangat dalam telah merilis 1000 chapter One Piece. Terima kasih telah membuat hari-hari kami sebagai fans One Piece lebih berwarna. Walau banyak yang sudah dewasa, tapi imajinasi mereka dalam memikirkan apa yang terjadi ke depannya dalam cerita One Piece ya, masihlah sama seperti anak kecil yang berimajinasi secara menyenangkan. Arigato Eiichiro Oda, congratulations on 1000 chapter of One Piece and please bring us on this journey till the end, sensei.
And finally, tak lupa rasanya Mr. K berterima kasih juga buat para mantan yang pernah datang dalam kehidupan. Karena tanpa mantan gak mungkin kami bisa merasakan apa yang para Akazeya alami ketika dibuat emosi oleh Kanjuro. Please, don't loud, oke? Oh, tunggu dulu, sampai lupa kalau ada pesan penting dari Oda Sensei menyambut chapter 1000 ini. Tanpa lama-lama, ku bacakan aja apa isi pesan beliau ya. Chapter 1000. Terlalu banyak kejadian yang terjadi dalam 23 tahun ini. Malah aku menghabiskan separuh hidupku untuk serialisasi mingguan. Luffy sudah berlayar ke berbagai pulau. Dia juga sudah banyak berpetualang. Aku bahkan tak tahu lagi berapa banyak orang yang telah Luffy temui. Di sisi lain, aku telah bertemu dengan banyak orang-orang baru dan telah mendapatkan support yang tak terhitung jumlahnya dari banyak orang, termasuk keluargaku sendiri. Rasa terima kasih rasanya tak akan cukup untuk membalas kebaikan mereka. Penonton akan pergi setelah 5 tahun. Inilah teoriku dalam menghibur penonton untuk jangka panjang. Karena mereka semua tentu punya kesibukan hidupnya masing-masing, bukan? Lalu dalam pikiranku selalu termindset untuk tidak memanggil penonton sebagai fans. Aku selalu memberitahu diriku sendiri untuk jangan sombong. Mengingat mereka kelak suatu saat akan berhenti membaca One Piece. Aku malu mengungkapkan hal ini, tapi aku jujur telah menggambar mangaku ini sampai sekarang sesuai dengan apa yang kusukai. Percaya pada para penonton baikku yang mempercayai Luffy. Petualangan Luffy sudah mendekati final arc. Aku juga sudah menggambar manga ini sebanyak 1000 chapter. Berkat tercapainya 1000 chapter, selanjutnya akan ada cerita yang sangat menarik. Ya, pastinya akan menarik. Untuk semua fans One Piece di seluruh dunia, kisah ini sudah berlangsung lama sekali. Tapi tolong tetap support petualangan Luffy sedikit lebih lama lagi. Wow, luar biasa ya pesan dari Oda Sensei. Ngena banget poin yang beliau sampaikan. Tenang, akan Mr. K jabarkan kok. Poin-poin penting dari pesan beliau yang Mr. K pahami adalah seperti ini. Yang pertama, Odachi telah totalitas selama 23 tahun lebih demi serial manga One Piece tanpa pernah sedikit pun peduli akan saran dari fans, teman, ataupun keluarga jika saran tersebut berhubungan dengan poin cerita utama. Egois kah? Jelas kagak Ferguson. Orang jenius seperti ini, Mr. K lebih memilih menyebutnya idealis. Yang kedua, ucapan Oda Sensei tentang penonton akan pergi setelah 5 tahun dan beliau beralasan seperti itu karena menurutnya banyak orang punya kesibukannya masing-masing. Jangan terjebak dengan perkataan ambigu Oda Sensei. Nih orang jeniusnya gak ketulungan. Ucapan beliau tentang 5 tahun kemungkinan besar adalah estimasi paling cepat namatin One Piece adalah 5 tahun dari Januari 2021 ini. Total ya Januari 2026 estimasi One Piece tamat. Emang edan dah, nih orang main kosakata aja kayak puzzle misteri One Piece. Kita disuruh berpikir tiap apa yang beliau ucapkan. Yang ketiga, di sini Oda Sensei berkali-kali membahas Luffy. Tapi kok Mr. K terusik dengan ajakan Oda Sensei yang bilang untuk percaya pada Luffy? Seolah-olah beliau berpesan apapun yang terjadi pada cerita One Piece selanjutnya, selalu percayalah pada Luffy. Jadi teringat momen Madam Charlie meramal masa depan Luffy yang akan datang kembali ke Ryugu Kingdom untuk membuat kekacauan. Yang keempat, pesan Oda Sensei di bagian akhir tentang petualangan Luffy sudah mau mendekati final arc. Jangan mengira habis Aquano bakal langsung ke final arc ya. Masih jauh dari kata final. Ucapan beliau yang mau mendekati itu digarisbawahi. Mau mendekati berarti belum akan mencapai final arc. Mungkin kita akan berjumpa 2-3 arc lagi sebelum menuju final arc. Dan perlu dicatat juga, final arc bukan ending One Piece ya. Hal ini sangatlah berbeda. Final arc adalah kesatuan dari puluhan atau mungkin ratusan chapter manga, sedangkan ending adalah chapter terakhir untuk mengakhiri kisah One Piece. Dan yang terakhir atau yang kelima, lupakan semua poin dari nomor 1 sampai 4 karena itu hanyalah omong kosong belaka dari bualan Mr. K demi memperpanjang durasi agar PS5 bisa segera terwujud. So, see you again next time. Adios di Karamelo, stay safe everyone. Salam Animania.